Dan yang paling parah saya lihat ini, minta maaf nih saya sebut namanya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya, Dokter Tirta. Iya, loh, saya juga bingung sama sosok dokter yang satu ini. Dia sempat teriak-teriak kayak Dokter Louis. Halo sobat, selamat datang di History Populer, mengupas sejarah, pengetahuan, teknologi, dan fakta unik yang ada di dunia. Yang saya tahu dia telah memberikan harapan, ini informasi harapan yang perlu masyarakat Indonesia tahu. Dan yang paling parah saya lihat ini, minta maaf nih saya sebut namanya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya, Dokter Tirta. Iya, loh, saya juga bingung sama sosok dokter yang satu ini. Dia sempat teriak-teriak kayak Dokter Louis. Sempat. Mangan gitu ya. Kalau saya mau praktekin ngakak. Mangan bosku, saya penting mangan bosku. Mangan turu, mangan masker turu kerja bosku. Ngopi bosku. Gemes gue. Jadi dengan gaya khas Jawa Timur, Jawa Tengah dia itu. Jawa Tengah ya. Iya. Nah, tapi coba lihat itu ya. Dokter Tirta pernah begitu. Sekarang jadi begini. Kenapa? Nah, itu tanda tanya. Itu tanda tanya. Kan kemarin saya alhamdulillah diajak jadi salah satu narasumber di TV One. Katanya Bapak Dr. Adib itu selalu ada di ruang diskusi ilmiah untuk para dokter. Saya bilang, kalau ruang diskusinya terbuka ada nggak? Karena selama ini kita belum pernah tahu ada diskusi seperti itu. Dan karena ramai berarti memang sebelumnya, kalaupun ada, iya, di ruang-ruang terbatas. Di ruang terbatas diskusi. Mungkin saja setelah Dokter Tirta dipanggil, dikasih penjelasan, ya, oleh yang menjelaskan. Iya kan? Jadi dipanggil oleh yang bisa menjelaskan kepada Dokter Tirta. Setelah diberi penjelasan dalam tanda kutip, maka Dokter Tirta bilang, ayo prokes, ayo ini. Dokter Tirta pernah bilang begini loh, iya 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tapi kalau gak mangan, gak ono nutrisine imun mudun, ngono lo bosku. Nah, jadi dulu pernah begitu. Oke, saya potong. Jadi ketika Dr. Louis sudah mulai memviral ya, itu kemudian muncul informasi di segala macam deh ya, bahwa dokter ini satu, bukan dokter lagi. Karena sudah dicabut status keanggota KIDI-nya, sudah tidak punya izin praktek. Yang kedua, bahkan dokter ini diberi stempel ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini saya melihatnya begini, mohon maaf, saya sekali lagi seperti juga Babe Aldo, saya tidak berpihak pada Dr. Louis, karena sampai saat ini saya masih percaya COVID ada berbahaya. Ya, itu poin penting ya. Tapi menurut saya, apa yang bisa dilakukan dengan memberi stempel ODGJ, kemudian mengatakan tidak lagi menjadi dokter karena izin dicabut dan sebagainya, itu kan bicara personal, bukan substansinya. Bukan. Dan itu biasanya, mohon maaf lagi, itu biasanya dilakukan oleh para buzzer. Iya. Para buzzer itu kalau nyerang orang bukan substansinya. Saya ambil contoh paling gampang di daerah Ramli. Dia berikan nasihat, masukan, kritikan pada penguasa, dan buzzer menyerang. Bang Rijal sampai menyebut sehari bisa 2000-an serangan. Itu tentang personal, menteri pecatan lah, udah tua lah, apalah segala macam. Gimana nih? Iya. Dan saya dalam permasalahan Dr. Louis, terlepas dari latar belakang beliau, mau dia pemilu kemarin milih siapa? Siapa? Nggak tahu saya. Siapa? Sebut. Ya begitu dah, ada videonya ya kan? Jokowi maksudnya. Iya mungkin lah ya, ngopi dulu gue. Iya kan? Saya bukan gerakan politik ini. Iya, undur maqala wala tandur maqala. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan lihat, perhatikan, dikulik siapa yang mengatakan. Makanya terlepas dari siapa latar belakang Dr. Louis, yang dia sampaikan itu apa gitu. Dan ini saya diserang dari teman-teman para pecinta IB.
Ya, jadi itu minta maaf itu agak dibelain, nggak cuma buzzer ternyata. Ini dari kita juga sama gitu. Masih ngelihat latar belakang. Yang bilang hati-hati jebakan, hati-hati ini. Ya, ini bukan masalah jebakan, bukan masalah apa sayang. Ini masalah nyawa anak bangsa. Oke, kita kembali ke soal tadi. Jadi kalau publik berpendapat bahwa dipanggilnya Dr. Louis oleh polisi kemudian dilimpahkan Barreskrim itu karena laporan dokter Tirta. Salah satunya mungkin. Dan saya sempat baca dokter Tirta membantah, bukan saya. Nah itu gimana Bu? Ya kita nggak tahu. Jadi mungkin saya akan mencoba mencari langkah gimana caranya Dr. Louis dan rekan-rekan. Ya saya yakin itu Dr. Louis punya rekan. Pastilah. Yang sepaham pasti. Bisa mendapatkan satu tempat duduk sama-sama dengan dokter-dokter dari ID. Disaksikan oleh pemerintah, disiarkan untuk masyarakat agar semuanya clear gitu. Ada semacam ruang debat debat publik ya. Nah, jadi kan kata Al-Quran kan kalau datang seseorang membawa kabar kepadamu, fatabayanu. Lengkapnya kalau datang orang fasik. Iya, orang fasik. Saya nggak bilang fasik dulu. Saya nggak tahu yang fasik yang mana ini. Iya, salah satu yang fasik pasti. Iya kan? Ini khobar ini salah satu yang fasik. Saya belum tahu yang fasik yang mana. Iya, bisa saja Dr. Louis. Jadi kalau menurut penerawangan Mbak Beado, siap. Ini kira-kira nih Bapak ujungnya seperti apa nih soal Dr. Louis, soal COVID segala macam. Kalau ngelihat Dr. Louis semalam dibebaskan ya, alhamdulillah ya, dibebaskan ya, itu kan juga jadi tanda tanya juga. Kenapa alasannya dibebaskan kok dengan mudahnya, padahal ancaman hukumannya katanya 10 tahun. Iya kan sama pasalnya kayak Habib Rizik. Menebar kebohongan. Iya, yang menimbulkan keonaran. Padahal menimbulkan harapan sih sebenarnya. Yang onar ini kan yang pihak ono. Iya. Kalau kita baca berita, itu Direktur Barreskrimnya Brigjen Syahko itu mengatakan kenapa Dr. Louis tidak ditahan karena dia sudah berjanji tidak akan mengulang. Nah. Kedua, dia berjanji tidak akan melarikan diri. Ketiga, dia berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti. Yang dua ini oke lah, kita nggak masuk. Yang pertama ini tidak akan mengulang. Apakah ini berarti ocehan? Kicauan akan berhenti. Nah, bisa jadi. Kalau berhenti berarti harapan yang diberikan Dr. Louis kepada masyarakat berhenti juga dong. Gimana? Berhenti. Nah makanya nanti kita akan cari cara gimana caranya nih ya. Pokoknya ini harus terjadi gitu diskusi itu. Diskusi ini harus terjadi gitu. Harus terjadi. Kenapa? Masyarakat perlu informasi kebenaran gini. Loh, kita udah mengalami keresahan antar tetangga loh ini. Ketemu tetangga nggak salaman, kita nggak nyapa. Kenapa? Takut. Hawa ketakutan ini ada. Dan berapa kali kita lihat ambulan ngiung. Itu apa ya? Psikologi, bener ya bahasanya ya. Ini ya. orang. Psikologi seseorang terpengaruh dengan itu. Sorry, saya pakai istilah yang agak lebih spesifik. Jadi ada kutip ya, semacam ada intimidasi suasana. Nah, ada intimidasi. Ambulan mandur-mandur, ada takutan gitu ya. Coba antum perhatikan semua berita baik di media mainstream atau apa, semuanya serba ketakutan. Semuanya serba ketakutan. Padahal Ibnu Sina bilang apa? Ketenangan itu separuh obat. Oke, saudara sekalian, ini obrolan masih jauh dari selesai. Sebetulnya menarik betul, cuman kita memang kita ngobrol di tempat orang sudah redup. Tapi juga menarik sekali. Saya kira mungkin kalau Babe Aldo merasa bahwa harus terjadi dialog, memang harus ada IO-nya. Iya. Ada IO yang menggelar dialog itu. Apa mungkin Babe Aldo channel apa bagaimana gitu? Kalau channel saya udah seminggu disuspend ini. Nanti hidup lagi. Enggak, ya insya Allah mungkin saya lebih jangan ke saya. Karena kita ini YouTuber ini kan sebenarnya YouTuber aja kita nih. Iya kan? Kenapa sih sekarang ini lucu loh? Lucu. Ada masalah larinya ke YouTuber. Loh serius, para pejabat berapa banyak ke YouTuber? Kenapa para pejabat gak berani nemuin masyarakat? Kemarin Luhut Binsar Panjaitan dengan Dedi. Iya. Ini ke YouTuber. Masyarakatnya yang demo gak ditemuin. Masyarakatnya minta ketemu gak ketemu. YouTuber didatengin.
Loh, saya yakin pihak-pihak ini semuanya YouTuber lagi berkibar nih. Jangan lu remehin YouTuber. Berkibarnya bendera putih apa bendera apa nih? Oh, kalau gue merah putih masih kagak ada putih-putihnya gue. Ya jadi masalah Dokter Luis ini naik setelah YouTuber. Oke, setelah sekalian, jadi kalau kita sore ini berbincang sama Dokter Luis, bukan semata-mata kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat-pendapat Dokter Luis yang bagaimanapun itu kontroversial. Tapi tanda kutip seperti kata Mbak Aldo tadi, bagaimanapun itu memberikan alternatif, bahkan hope, harapan. Dan memang sudah semestinya seperti kata Mbak Aldo tadi, ada sebuah event, sebuah forum yang menguji secara ilmiah. Nah ya, bahwa ini bukan sesuatu yang salah. Tadi kalau disebut ODGJ segala macam itu menurut saya bagian dari doxing atau apa namanya? Iya, nggak masuk akal ya. Karena semua para pembawa kebenaran tadi beliau sebut-sebut ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, bahkan Nabi Muhammad SAW, Einstein dan sebagainya itu mengalami hal ketika harus bertabrakan dengan arus utama atau mainstream. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Aldo, makasih banyak. Sama-sama, Pak. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Tetap santuy, jangan lupa ngopi. Akal sehat, jangan lupa ngopi. Saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.